Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang matematika kelas 7. Nah, kemarin saya pernah menerangkan tentang pengenalan bilangan bulat serta penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk hari ini, tujuan kita bertatap muka melalui daring ini adalah untuk memahamkan kalian tentang konsep perkalian serta pembagian. Nah, untuk itu mari kita simak bagaimana konsep perkalian serta pembagian bilangan bulat untuk kelas 7. Monggo disimak. Baiklah, sesuai dengan yang tadi Bu Ayu bilang di awal, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Oke, sebelum itu selalu paham konsep ini. Kalau ada bilangan ke-1 dikalikan bilangan kedua, nanti akan menghasilkan bilangan ketiga. Nah, bilangan ketiga itu tergantung tanda positif dan negatif dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Yang pertama, jika dia bilangan positif dikalikan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Yang kedua, bilangan positif dikalikan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Angka 0 dikalikan bilangan positif akan menghasilkan angka 0. Dan angka 0 dikalikan bilangan negatif akan menghasilkan angka 0 pula, yaitu bersifat netral. Nah, daripada bingung kita kasih contoh. Contoh ya, positif kali positif akan menghasilkan bilangan positif. 5 kali 8 sama dengan 40. Semuanya positif di sini. 11 kali 20 sama dengan 220. Nah, contoh yang kedua, bilangan positif dikalikan bilangan negatif. 6 dikalikan min 2 akan menghasilkan min 12. 10 dikalikan min 58 maka akan menghasilkan min 580. Contoh yang ketiga, bilangan negatif dikalikan bilangan positif. Min 8 dikalikan 20 akan menghasilkan min 160. Min 9 dikalikan 8 akan menghasilkan min 72. Contoh yang keempat yaitu contoh bilangan negatif dikalikan bilangan negatif. Minus 8 dikalikan minus 4 sama dengan positif 32. Positif tandanya tidak perlu tulis. Min 11 dikalikan min 6 sama dengan 66. Nah, contoh yang kelima, bilangan 0 dikalikan bilangan positif akan menghasilkan 0. 0 dikalikan 1000 juga 0. Jadi 0 dikalikan berapapun adalah hasilnya tetap 0. Yang keenam, bilangan 0 dikalikan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan 0. 0 dikalikan min 6 sama dengan, kemudian 0 dikalikan min 100 sama dengan 0. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Jadi di dalam perkalian bilangan bulat ini ada beberapa sifat, yaitu ada 3 sifat, antara lain sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyetaraan. Nanti akan saya bahas satu-satu dari komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran maksudnya adalah jika ada bilangan pertama dikalikan bilangan kedua akan menjadi sama dengan bilangan kedua dikali bilangan pertama. Jadi boleh dibalik. Contoh misalkan di sini contohnya yang pertama min 15 dikalikan 2 maka akan menghasilkan sama seperti nilai 2 dikalikan min 15. Jadi dibalik boleh. Yaitu nilainya sama-sama min 30 di sini ya, min 30. Kemudian contoh yang kedua, 9 dikali 8 sama dengan 8 kali 9, yaitu nilainya adalah 72. Contoh yang ketiga, min 11 dikalikan min 12 itu sama kayak min 12 dikali min 11, maka hasilnya adalah 132. Itu untuk sifat komutatif atau pertukaran. Berikutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Konsepnya adalah di sini. Ada bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Ada bilangan pertama dikalikan bilangan kedua dikurung. Kemudian dikalikan bilangan ketiga akan menghasilkan sama dengan nilainya bilangan pertama dikalikan bilangan kedua dikurung dikalikan bilangan ketiga. Contoh. 2 kali 3 dikali 5 dengan 2 kali 3 dikurung dulu sama dengan 2 kali 3 kali 5 dengan bilangan belakangnya dikurung. Apakah hasilnya sama? Contoh ya, 2 kali 3 6.
6 lalu dikalikan 5, maka di sini nilainya 30. Apakah di sini nilainya sama? Kita perhatikan 2 dikali 3 kali 5 kan dikurung, berarti kita kerjakan terlebih dahulu, berarti 3 kali 5 adalah 15. 2 kali 15. Maka jawabannya 30. Sama-sama 30. Maka itu disebut dengan sifat asosiatif. Contoh yang kedua, biar kalian lebih paham. 2 kali min 6 dikali min 10. Berarti kamu kerjakan dulu yang sebelah sini. 2 kali min 6 itu min 12 dikali min 10. Min kali min plus 120. Yang sisi sini 2 kali min 6 kali min 10. Min 6 kita kalikan min 10 sama dengan 60, positif 60. 2 kali 60 sama dengan 120. Sama ya hasilnya. Ini contoh yang asosiatif. Contoh terakhir, 4 kali 9 dikali min 3 sama dengan 4 kali 9 kali min 3 dalam kurung ya. Jadi ini dikurung dulu yang 4 kali 9, maka 36. Dikalikan min 3, maka hasilnya min 108. Yang sisi sini yang dikurung adalah sisi 9 dikali min 3. Dikalikan, maka hasilnya min 27. Min 27 dikali 4, hasilnya adalah min 108. Itu merupakan contoh dari sifat yang kedua, yaitu asosiatif atau pengelompokan. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyetaraan. Misalkan ada A kali B tambah C dalam kurung, maka itu berlaku A kali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung. Yang kedua, A kali B kurangi C dalam kurung sama dengan A kali B dalam kurung dikurangi A kali C dalam kurung. Nah, contohnya bagaimana? Untuk contohnya seperti ini. 2 dikali 4 tambah 5, berarti berlaku 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Sehingga misalkan kita kerjakan ya, dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Berarti ini 4 tambah 5 9. Berarti 2 kali 9 sama dengan 18. Yang sisi sini 8 ditambah 10 juga sama dengan 18. Nah, contoh yang kedua, 10 dikali 11 kurang 3 berlaku sama dengan 10 kali 11 dikurang 10 dikali 3. 10 kali 11 kurang 3 dikerjakan dulu, berarti 8. 10 kali 8 sama dengan 80. Yang sisi kanan 10 dikalikan 11 itu 10 dikalikan 11 itu 110. Kemudian di sini 10 kali 3 adalah 30. 110 dikurangi 30 sama dengan 80. Sama ya. Karena hasilnya sama, maka perkalian itu bersifat distributif. Nah, 3 sifat tersebut adalah sifat dalam perkalian. Jadi ada 3 sifat ya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Materi selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat ya tetap sama. Ingat konsep plus dan minus pada perkalian. Hal itu berlaku juga untuk pembagian. Jika bilangan 1 dibagi bilangan kedua akan menghasilkan bilangan ketiga, akan ada 6 sifat juga. Yang pertama, jika bilangan pertama adalah bilangan positif, dibagi bilangan kedua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan ketiga bilangan negatif. Kemudian yang kedua, bilangan negatif dibagi bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan positif dibagi bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Nah, sekarang kalau ada 0 dibagi bilangan positif maupun negatif, maka nilainya tetap 0. Tapi kalau sebaliknya, ada bilangan positif atau bilangan negatif dibagi 0, maka ini adalah tidak terdefinisi. Tidak ada jawabannya, tidak terdefinisi. Contoh ya. Nih, yang pertama, positif 10 dibagi minus 2 akan menghasilkan minus 5. Yang kedua, minus 100 dibagi 2 akan menghasilkan minus 50. Yang ketiga, positif dibagi positif ya, 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Dan yang keempat, minus 1000 dibagi minus 2, negatif bagi negatif akan menghasilkan positif 500. 0 dibagi 5 itu 0. 0 dibagi min 5 itu juga 0. Tapi kalau 5 atau min 5 dibagi 0 ini tidak terdefinisi. Bagaimana dengan sifat pembagian? Kalau tadi ada sifat perkalian, apakah sifat pembagian sama dengan sifat perkalian? Kita coba saja, kita pahami. Yang pertama, pembagian itu tidak bersifat komutatif, berarti tidak bisa ditukar. Contoh ya,
Bilangan pertama dibagi bilangan kedua, apakah berlaku? Bilangan kedua dibagi bilangan pertama. Kita coba saja. 10 bagi 5 dengan 5 bagi 10. Yang ini hasilnya 2, ini hasilnya setengah. Karena tidak sama, maka ditulis tidak sama dengan. Oleh karena itu, sifat pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Ya, tidak dapat ditukar antara bilangan pertama dan kedua. Baik, sifat yang kedua. Apakah pembagian bersifat asosiatif? Kita coba. Ternyata pembagian itu tidak bersifat asosiatif. Contoh seperti ini ya, A dibagi B, kemudian dikurung dulu, kemudian dibagi C. Apakah sama dengan nilainya A dibagi B bagi C-nya dikurung dulu? Kita masukkan aja, contoh. Di sini A-nya 100, B-nya 2, C-nya juga 2. 100 dibagi 2, lalu dibagi lagi 2. Ternyata ketemunya adalah 25. Di sini 25. Kalau yang model seperti ini 100 dibagi 2 bagi 2. 2 dibagi 2 1, 100 bagi 1 100. Jadi tidak sama hasilnya. Karena tidak sama, maka pembagian tidak bersifat asosiatif. Kemudian yang terakhir, pembagian tidak bersifat distributif. Kita coba aja, A dibagi B plus C. Apakah sama dengan A bagi B ditambah A bagi C? Kita coba. 100 dibagi 2 tambah 2. Apakah berlaku 100 bagi 2 ditambah 100 bagi 2? Kita coba langsung. 100 dibagi 2 tambah 2 adalah 4. 100 bagi 4 itu 25. Coba yang sisi kanan. 100 dibagi 2 itu 50. 100 dibagi 2 itu 50. Kalau dijumlah maka 100. Nah, karena hasil tidak sama, maka dia tidak bersifat distributif. Nah, baiklah, itu sekilas pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian. Semoga kalian paham, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.